Sebenarnya begini pertanyaannya, bisnis itu bukan mana yang paling bagus, ya, tapi mana yang paling tepat, ya. Ketika kita mau buka toko, tinggal pasarnya siapa, gitu. Bisnis itu bukan tentang saya mau jualan apa. Kita neng deso mau 100 juta ya susah. Jadi pendapat Pak Han, kalau di suatu perusahaan itu omsetnya itu tinggi Pak, tapi arus satu transaksinya itu minim, itu bagus sehat atau gimana? Begini, coba sini tak kasih paham. Coba sambil kalian berdiri. Jadi bisnis itu ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah bisnis yang bagus, ada bisnis yang sedang, ada bisnis yang buruk. Bisnis yang bagus, sedang, buruk itu menentukan dari apa? Yang pertama adalah profitnya, profit atau omset, ya, atau laba. Terus sama yang namanya biaya operasional, ya. Bisnis yang bagus itu yang profitnya tinggi, biayanya rendah. Itu yang paling bagus, ya. Yang profitnya tinggi, biayanya rendah. Bisnis yang sedang adalah yang profitnya tinggi, biayanya juga tinggi, tapi profitnya lebih besar daripada biaya. Yang paling buruk adalah profitnya kecil, biayanya besar. Begitu, ya. Ketika misalkan toko itu bisa dikatakan bagus, kalau profitnya bagus, biayanya kecil. Itu yang paling bagus. Ya. Intinya ketika profitnya tinggi, biayanya bagus. Sama ketika misalkan ada pertanyaan begini, Mas, lebih bagus mana? Profit sama laba. Kan begitu, ya. Misalkan ada toko, contoh ya, contoh ini ada toko, omset 100 juta per hari, ya, sama toko yang 10 juta per hari. Yang 10 juta ini marginnya adalah 10, yang 100 juta marginnya 2, berarti secara rupiah, berarti ini dapat 2 juta. Betul? 2 juta ya, 2 juta margin, laba. Terus ini 10 juta, 10% dapat berapa? Berarti 1 juta. Nah, kalau pertanyaannya, bagus mana ini sama ini, begitu, ya. Sebenarnya begini pertanyaannya, bisnis itu bukan mana yang paling bagus, ya, tapi mana yang paling tepat, ya. Ketika kita mau buka toko, tinggal pasarnya siapa, gitu. Bisnis itu bukan tentang saya mau jualan apa, tapi pasar butuh apa kita jual, kan begitu. Kita neng deso mau 100 juta ya susah, ya enggak. Kita misalkan di traffic 100 juta ya susah. Kita di dekat pasar 100 juta mungkin dengan modal yang besar. Kalau traffic ya di 10 juta. Tinggal bukan mana yang paling bagus, tapi adalah mana yang paling tepat kita lakukan saat itu. Begitu, ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan, makanya dalam bisnis itu ada konsultasi, ya. Sama kayak ketika orang sakit datang ke dokter. Tiba-tiba datang, oh Anda kena santet, itu kalau ke dukun. Ya. Tapi ya kalau datang ke dokter kan akan selalu ditanya, ya enggak? Punya riwayat apa, alergi sama obat apa tidak, akan selalu begitu-begitu pertanyaannya. Nah, bisnis itu ya begitu, ya, nggak yang tiba-tiba datang, wah kamu kena santet, kamu kena guna-guna, nggak seperti itu konsepnya. Jadi akan selalu mana yang paling pas, ya. Dalam bisnis itu adalah selalu menggunakan rasional, gitu, ya. Terlepas dari ada kemarin yang komentar marketing langit dan lain-lain. Nah, saya itu begini ya. Saya itu atau kita itu harus bicara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya pengetahuan agamanya minim, ngomong agama ya kurang pas. Saya pengetahuan bisnisnya banyak karena pengalaman buka toko di mana-mana, ya ngomong tentang bisnisnya, tentang rasionalnya gitu. Yang masalah agamanya biar yang paling tepat gitu. Karena kalau saya saja nggak ada sanadnya, nggak jelas. Belajar agama dari Google, dari YouTube. Terus ngomong begini, jangan ini bisnis jangan utang karena riba bla 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 dan lain sebagainya. Padahal nggak ngerti konsep riba seperti apa pada sesungguhnya, hanya tahu ya. Tapi begini juga ya, itu juga benar juga, tetapi harus pas gitu loh. Intinya harus pas. Siapa ngomong apa itu harus pas. Ketika pemuka agama ngomong agama bagus. Ketika profesional bisnis ngomong bisnis ya bagus. Komedian ngomong punchline atau ngomong komedi ya bagus, kan harus pas gitu. Jadi ketika pertanyaannya selalu bagus mana, ya tinggal lokasinya seperti apa. Jadi intinya bisnis itu nggak kebiayaan. Jadi yang pas seperti apa, gitu ya. Sudah paham belum, Rin? Sudah ya.
transaksinya minim, itu kemungkinan ya dari manajemen juga. Bagus. Jadi ada arah ekspansi ketika omsetnya tinggi tapi biaya yang dikeluarkan kecil ya. Tapi kalau omsetnya itu udah omsetnya kecil, biayanya besar, itu kan yang repot ya. Jadi memang yang pertama dalam bisnis itu bagaimana kita bisa menaikkan omset. Yang pertama ya, ketika sama kemarin kan kita bikin video. Lah kalau stagnan gimana? Ya kalau sudah omsetnya stagnan gimana? Ya kita harus bicara biaya, bagaimana menekan biaya yang dikeluarkan. Kan begitu. Kalau kita sudah mentok di angka itu ya biaya yang kita bisa tekan. Kan bisnis komponennya itu ya, selalu laba itu adalah profit dikurangi biaya. Kan begitu net profit itu. Oke? Gitu, terima kasih.